Good morning, Bor. Assalamualaikum, salam damai. So ini hari kita akan share cara breeding. Oke. So maybe ada yang pemain-pemain baru, tidak tahu macam mau breeding, kita akan breeding ya. Let's go. Itu dia, Bor. Itu dia. Brother Winley. Tapi dia belum on lampu. Garam ketapang. Ngamlah. Kita mau antar 10 pis sempurna, 10 biru, 10 ketapang. Assalamualaikum, salam damai guys. Apa kabar? Oke, video hari ini seperti yang dijanjikan, kita akan breeding. Oke, kita mulai balik breeding. So hari ini saya akan ajar Brother Winley kita untuk breeding. Jadi sambil-sambil tuh kita kongsi sama-sama lah. Kejap, mic saya on kah? Oh, ada, on. Alright, so Winley, benda pertama bila kita breeding, kita perlu ada induk. Induk tuh adalah maksudnya jantan dan betina. So jantan dan betina saya sudah pilih ada di sana. Mari, kita mesti ada sepasang. Bolehkah jantan sama jantan breeding? Tidak. Betina sama betina? Tidak boleh. Tidak boleh. So mesti jantan sama betina. Macam mana moto jantan, macam mana moto betina. So itu satu video nanti lain sesi saya ajar. Tapi yang penting saya kasih tahu, jantan selalunya dia warna paling cantik berbanding betina. Betina ini kurang-kurang. Memang ada juga yang cantik betina full color, tapi jarang lah. Di sini kita ada beberapa ekor ikan. Ini jantan Winley, full warna dia. So ini betina dia. Apa? Ada kurang sedikit warna. Tapi beza dia, betina tuh besar perut dia, sama di bawah perut dia kalau kau tengok betul-betul dia ada warna putih. Di sebelah sini dia. Begitu, ada warna putih itu nah. Tuh, apa? So itu betina. So ini pun betina. So ini sudah satu pasang, ini kita ambil. Oke. Ini letak di sini. Dan seterusnya ini. Ini adalah jantan DTPK Platinum White. Apa itu DTPK nanti saya nanti pening kok satu hari. Tapi yang penting ini jantan, flaring dia pun cantik. Bila dia buka tuh kita panggil itu flaring deh, kita panggil. So kita ada 2 betina sini. Mana satu mau pilih? Ini sama saya quality kan. Jadi macam mana kita mau pilih? Kalau saya akan pilih yang paling banyak telur, paling besar. Mana yang paling gemuk kau tengok? Coba cek. Ini lebih gemuk daripada ini nah. Confirm. Dia besar lah. Lebih besar kan? Cuma dia besar perut ya. Ini besar perut, ini? Dia besar badan dia. Badan dia besar, tapi ini besar perut. Tapi ini kecil perut dia. So, mana satu kamu? Kamu yang banyak telur, confirm banyak telur, ataupun yang besar size tapi telur macam tidak tahu banyak atau tidak? Yang mana? Yang ini. Oke, kita ambil yang banyak telur. Alright. So, ini 2, sudah satu pasang. Simpan dia. Sudah ada 2 P. Ini jenis ekor dia panjang-panjang, tajam-tajam. Ini nama dia crown tail. Wah iya, macam komgre tuh. Noh, tengok duri-duri. Tebal re lagi tuh. Tidak boleh nampak di video, boleh nampak nah. Tabal rebor, gila. Dan ini betina dia. So ini jantan confirm, mana satu betina dia. Mana satu kamu pilih. Sama juga kita pakai prinsipal yang sama. Size cari telur yang paling besar. Mana satu? Saya rasa ini. Ini. Ya. Ini lebih besar, sama perut dia lebih besar. Saya cek. Dia ada besar daripada itu. Ini size lebih besar lah. Oke, telur banyak. Telur. Kau tengok. Silik-silik dia itu. Oke, itu jadi P deh. Simpan di sana. Mantap, kita ada 3 P sudah. Jadi ini di TPK PW kita tiada male. Kalau satu warna kita panggil solid. So kita kena ada solid juga. Tapi untuk solid double tail jenis ekor 2 begini love kita tiada lagi. Jantan. So ini tunggulah giliran. Tunggu tuh jantan satu selesai baru dia punya bagian lagi. Ini city pun kita tiada lagi jantan city. Tapi ini kita ada. Ini HMPK kita panggil. Perut pun ada, telur pun ada, female koi cooper. Kita cari jantan dia. So kalau jantan kita mau cari dia besar. Ada juga tapi kecil, kita tidak mau. Kita mau dia besar. Besar maksudnya seboleh-bolehnya dia 3.6 cm kah, 3.5 cm tuh minimum lah. 36, 37, 38 cm. Size dia itu cm nanti ada tuh penyukat size. Nanti kau belajar tengok size lah. Bila kita breed, kalau dia punya mama bapak besar, cukup matang, anak dia kemungkinan pun sudahlah fry dia besar, and then dia kuat, tahan lama. Jadi maksud dia boleh hidup dengan banyak. Kadang-kadang bila induk terlampau muda, nanti fry itu cepat mati. Tidak tahu lah, tidak cukup matang kali dia punya parents kan. Saya rasa ada satu nih nah.
ini cukup besar, yellow koi Cooper. Itu red sama yellow, kita hantam lah, tinggal apa jadi kan, red sama yellow. Kita taruh sini dulu. So first stage pemilihan induk. Next stage, langkah seterusnya adalah penyediaan air. So air nih Venly sudah sedia, ini hari keberapa? Masuk ketiga hari. Hari ketiga hari. Lagi lama lagi bagus. Lagi quality lagi bagus air. Tapi 3 hari pun oke sudahlah. Cara breeding nih Venly, dia ada sangat banyak cara. Breeding nih ada banyak cara. Itu kau kena tahu. Lain orang lain cara dia. Tapi prinsipal dia sama. Benda-benda asas tuh sama. Teknik-teknik spesial tuh berbeza. Sebab bergantung sama pengalaman dia, keadaan dia, jenis air dia, environment dia bergantung. Tapi tiada yang salah, tiada yang betul. Yang penting hasil kau jadi. Kalau tidak jadi tukar teknik. Oke, so saya bagi yang basic. Tapi lepas saya ajar nih, nanti habis kerja saya mau copy YouTube, copy Google, ke apa segala-gala, tengok cara breeding supaya kau lebih understanding. Tapi saya akan bagi tahu kenapa. Air pertama, kenapa mesti lama? Supaya air itu cukup matang kita panggil. Yang mana air punya quality itu bagus untuk ikan hidup. Kalau air yang dari pipe macam tadi saya cakap, air itu ada klorin kan? Iya. Oke, so ini patutnya tiada sudah kan? Iya. Sudah berapa hari sudah di sini kan? Oke, kita boleh sejak breeding pakai air kosong begini, air putih. Tapi ya ada banyak cara. Cuma saya prefer kita letak daun ketapang. Kualitas air dia lebih bagus sama ada tempat untuk dia simpan bubble dia. Ini ada daun ketapang yang sudah potong-potong begini. Boleh juga kasih masuk satu keping terus begini. Cuma air tuh akan cepat apa ini dia macam berminyak begitu sama berlumut bah. So kita pakai yang begini. Sekarang kau kasih masuk, mana breeding tank kau mau pakai? Ini 1, 2, 3, berapa P kita dah? 4 kan? 1, 2, 3, 4, 4, oke. 1, 2, 3, oke. Taruhlah 4, oke. Seterusnya. Ada orang, dia sedia taruh daun awal. Ada orang yang macam kita, bila mau masuk baru taruh daun. Mana-mana pun boleh, tidak ada masalah. Bila kita sudah setting begini, kita boleh sejak kasih masuk induk terus. Tapi, ada tapi dia. Kalau kita ada, sebab breeding ini dia ada banyak risiko untuk tidak jadi. Antara risiko yang bikin dia tidak jadi adalah induk kita sendiri tidak cukup matang ataupun tidak sesuai. Dia orang tidak bercinta. Oke, jadi boleh jadi itu betina tidak mau lepas telur, boleh jadi itu jantan tidak mau bikin bui. Jadi itu di luar kawalan kita lah. Tapi kita boleh kontrol ataupun bantu penggalakan dia dengan suplemen-suplemen. Contoh kita akan guna hari ini adalah suplemen nih nah. Power Breed membantu mempercepatkan apa ini? Mempercepatkan breeding. Oke, mau pengelolaan telur. Oke, begini kita pakai. So kalau pakai begini 1 liter 5 titis dia bilang. Coba cium apa bau dia? Wangi kah? Oh, alright. 1 liter 5 titis. Jadi kalau begini besar saya pun tidak tahu berapa liter, tapi kalau hantamlah 25 titis. Nah, taruh di seluruh permukaan air. Ada orang breeding bukan di tank besar begini, dia pakai tank yang kecil dulu, baru dia transfer ke sini. Lepas itu fry sudah besar. Cuma bagi saya suka pakai yang terus besar supaya kita kurang risiko ikan mati bila kita transfer anak ikan. Sebab anak ikan itu terlampau fragile. Kalau mau transfer lagi nanti berubah air, dia memang patah banyak. Risiko mati semua itu sangat tinggi. Next step adalah kasih masuk jantan. Ambil jantan. Sebelum kau kasih masuk, kita kena tahu ada macam-macam teknik orang di luar. Ada yang dia kasih masuk betina dulu, dia kasih biar dalam beberapa menit atau 1 jam baru dia angkat tuh betina balik. Tujuan dia mau itu air, ada sudah itu bau-bau betina. Jadi itu jantan bila dia kasih masuk dia terangsang nanti cepat. Pun boleh mana-mana saja. Tapi kita terus kasih masuk tuh jantan lah. Kasih masuk deh. Next, jantan. Ada juga yang perut besar, tapi bukan telur, tapi dia penyakit namanya dia dropsy. Oh, dropsy. Itu deadly punya disease, boleh mati. Mantap gila tabarnya dia. Sekarang kita perlu kasih masuk betina. Tapi kan ikan dia akan berlawan. Ikan beta nih dia bersifat teritorial. Mana sudah tadi itu? Itu nah teritorial. Sudah setting tuh sebelum kasih rilis dorang, masuklah apa-apa barang kamu kasih masuk dulu. So garam lagi boleh kasih masuk. Nah, ini garam ketapang abor. Itu begitu. Garam ketapang. Tabur-tabur saja.
Kalau kamu ada barang-barang lain, suplemen-suplemen lain pun boleh taruh, terpulang. Sekarang adalah kasih masuk betina. Oke. Betina kita tidak boleh kasih masuk terus begitu. Kalau tidak dong begigit. So ini kita panggil sesi suai kenal. Kita mau kasih kenal dorang dulu. Kita akan simpan dia tapi di dalam begini. Nah, jadi kalau dong berjumpa pun dorong tidak begigit. Nampak? Tapi kita tidak mau pakai air lama dia. Jadi kita pakai tank baru, pakai ini. Nah, ambil begini. Kan ini air sudah setting. Ini kan? Gaul-gaul dia. Sudah ada segala-gala obat, ambil. Oke. Taruh dia di sini. Kan ini air yang sudah disetting. Sebab nanti lepas dorong sesi suai kenal, kita akan kasih lepas. So kalaulah air sini lain, memang dia terkejut, betul? Jadi Sabtu kita pakai air setting yang sama. Jadi macam ni kita ambil, kasih masuk. Oh janganlah terlalu tinggi, nanti mau lompat deh. Oke lah tuh begini. Daun-daun ni. Nah nanti dia pandai bikin bubble lah. Tuh pandai suatu jantan pindah ke dekat suasana. Oke. Alright. And then sekarang, tahu kah beta pandai melompat? Dia pandai lompat tuh. Sekarang ambil betina, kasih masuk dalam sini. Ini betina dia, bro. Oke, kita terus letak di sini saja. Oke. Dia mau sudah, ya. Dia punya situasi akan begini. Ini nama dia musim perkenalan. Coba kau imagine, kalau kau kasih lapas saja terus, gigit ini, bro. Nah, sekarang dong berflay-flay saja, tuh, nampak? Ada flay-flay, tapi tidak ada kecederaan sama itu betina atau jantan, sebab ada penghalang cinta di orang, bro. Oke, saudara akan begini kurang lebih dalam 3 hari, ada yang 1 hari saja begitu. So jantan nih dia akan buat bubble ya, menandakan itu kawasan dia dan juga menandakan dia ready untuk mating. Kalau dia tertarik sama Nina lah. So di mana tuh jantan? Nampak tuh nah tuh jantan, sini dia, Nina. Ayo mana sudah dia tuh nah. So saya expect dia akan buat bubble di sini. Kalau dia buat bubble sini syok, senang kita mau tengok ada telur atau tidak telur. Untuk yang ini ada juga yang pakai bubble wrap atau plastik, whatever kamu ada pakai cup, boleh guna. Yang penting tempat telur tuh ada. Kalau ini kita bantu dia lah, kita kasih begini supaya saya mau dia buat telur di sini, saya mau dia bikin telur di ujung. Senang mau monitor kalau di dekat-dekat sini. Nah ini tuna dia, si putih dengan si putih. Yang ini pula betina sudah ada, mana jantan dia? Oh tuna. Mau flaring, tapi jangan jauh. Kita mau dia di sini, bro. Kita mau dia di sini. Oke. Ini sama tuna city. So kita tarik dia di sini, bro. Ini. Begitu, bro. Oke, jantan sudah masuk. Mantap. Basically selesai sudah. Tapi apa yang paling penting kita kena bagi orang privacy. Coba kalau kau tengah bikin anak, karena tinggal orang, kau selesai kah? Oh gila ini. Jadi sekarang kita mau tutup dia. Macam mana kau mau tutup nih? Kotak kah, whatever kah, ada kan kita polistiren putih, pakai itu tutup semua nih. Basically macam begitu saja. Lain orang, lain cara dia. Kamu kena coba berbagai cara yang kamu sesuai dan jadi. Tapi prinsipal dia sama. Asingkan dia. Ada juga yang main jenis terjun punya. Yang dia lepas jantan terus dia lepas betina pun boleh, tidak masalah. Kalau dia selesa tangan dia jadi begitu, dia bikin begitu pun boleh. Macam-macam cara boleh. Tapi kamu kena coba, kamu kena cari teknik kamu sendiri yang kamu selesa dan jadilah. Bila kita breeding nih, banyak probability ikan boleh mati, terutama fry. Memang sedih bila sudah nampakkan tiba-tiba mati. Lagi sedih bila dia sudah menetas, Bor. Dia sudah menetas. Itu sedih memang, Bor. Sedih memang, sangat sedih. Apa boleh buat? Kita coba yang terbaik, sebab tuh adanya jual suplemen macam begini. Ini power breed. Pas dia power breed nih, lepas menetas nanti saya akan pakai satu lagi suplemen. Mana nama dia itu? Power protection nih nah. Untuk membuatkan itu fry tahan, Bor. Tahan. Oke, supaya tidak cepat mati, Bor. Inilah kita pakai. Tapi selepas itu fry keluarlah power protection. Sebenarnya taruh sekarang pun boleh, cuma saya tidak prefer sekarang lah. Nanti terlalu banyak campuran kan, nanti lain pula yang dibibit. Dalam proses nih, sekarang sesi suai kenal. Setiap hari bila kau datang buat kedai, kau buka 1 kali saja, cek. Kita cek buat bubble dia sudah banyak atau tidak, sama dong masih mau berpatuk kah tidak, ataupun kau boleh tahu tuh bila itu betina sudah mulai tertarik sama tuh jantan, atau tuh jantan sudah berjaya. Cara dia akan lebih begini kepala dia. Itu kepala betina, dia akan turun ke bawah sedikit, tengok itu jantan. Bubu satu jantan. Dia less agresif, dia lebih
Dia lebih macam mau minta memikat. Dan jantan tuh color dia akan keluar lebih cantik daripada, lebih terang daripada, sebab dia mau attract tuh betina. So kalau itu sudah jadi, bubble sudah banyak apa semua, kasih lepas. So kalau tidak jadi, tunggu lagi hari kedua. Tidak jadi, tunggu lagi hari ketiga. Kalau sampai hari ketiga, kalau tidak juga bubble, kita boleh coba satu teknik paksa. Ada jenis jantan, dia lambat mau buat bubble, tapi bila kasih lepas tuh betina, baru dia bikin bubble. Pun ada begitu. So normally hari ketiga kita kasih lepas saja. Dan kita monitor, hari keempat jadikah? Kalau tidak jadi, kita tunggu lagi satu hari, hari kelima tidak jadi, baru kasih asing balik. Nah, kita harap jangan ada mati lah. Dalam proses ini kita tidak kasih makan, Abor. Kenapa kita tidak kasih makan? Supaya air dia bertahan lama. Sebab air yang di dalam tu akan digunakan sekurang-kurangnya 1 bulan oleh fry itu membesar. Bila fry ada, sangat risky bila kita mengganti air. Kecuali kamu sudah cun, memang yang cun tu dong ganti saya terus tu. Tapi kalau pemula, bahaya. Nanti perubahan air kan, setting air belum cun, berubah, mati itu fry, rugi kita. Siapa yang jaga telur? Jantan. Yes, jantan yang jaga telur. Terbalik kalau binatang. Oke, jantan yang akan jaga telur. Alright. So itu saja Bor video hari ini. Kalau kamu ada apa-apa minta video yang kamu mau, kamu kasih tahu saja. Kalau saya tahu, saya akan coba bantu. Kalau saya tidak tahu pun, saya tidak dapat jawab lah. Alright, kalau ada apa-apa soalan atau ada minta apa-apa video, kamu letak di bawah, oke? Di komen. Thank you guys. Itu saja, support Brother Venly. Thank you, see you next video. Jangan lupa subscribe dan tolong share. Thank you, jangan lupa order, apa nama itu, garam ketapang kita dan blue salt. Ada sudah di Shopee, sudah saya update, oke? Bye.